7 kakak perempuanku cantik bab 1006 mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sial, Liuran hampir menyemburkan seteguk darah tua. Dari mana Qin Ruoxue menemukan penolong ini? Bagaimana dia bisa menolak air ilahi yang maha suci? Hanya saja, orang-orang ini bahkan tidak memiliki sedikit pun sikap ahli. Sepertinya 9 bajingan tua. Hujan di langit sudah mulai berkurang, dan Liuran tidak bisa mengetahuinya bahkan jika dia memikirkannya. Di seluruh dunia roh, tidak banyak orang yang memiliki taktik ini. Qi Xianen mengertakkan gigi dan berkata kepada Liuran, yang sedang bertarung dengan Qin Ruoxue, jangan terganggu, itu adalah perlombaan naga. Ia tidak takut pada air ilahi yang maha suci itu sendiri. Kata-kata Jifros baru saja sampai di telinga Liuran ketika dia mendengar di udara beberapa suara terang sang tua. Banci kecil, kamu punya mata yang bagus. Lihat dirimu, kamu putih dan bersih, apakah kamu ingin menikahi saudaraku Lu Yun? Saudaraku Lu Yun, kerja bagus. Bah, kakak ketiga, saya melihat bahwa wanita jalang kecil ini, dengan perut yang buruk, cukup cocok untuk si gendut yang sudah mati ini. Kakak keempat, jangan konyol, si gendut yang mati ini terlihat seperti kodok, tapi perempuan jalang kecil ini, dia juga tidak terlihat seperti angsa putih. Gadis kecil, mengapa kamu tidak menyanyikan sebuah lagu untuk kakek naga untuk menghibur kami? Kakak, aku ingin mendengar 18 sentuhan. Ya, 18 sentuhan. Hei presto, hei presto. Cisuang tidak tahan dengan penghinaan seperti itu, matanya yang keras dengan marah menatap Lu Yun di tanah. Lu Yun, jadi kamu yang melakukan ini. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkan permaisuri Yun? Dengan membalikkan tangan kanan Lu Yun, pedang panjang merah muncul di tangannya. Itu adalah pedang api ilahi yang telah diberikan Qin Ruoxue pada dirinya sendiri. Ketika dia melihat Lu Yun memegang pedang api ilahi, mata Jisuang tampak terbakar. Dia mengangkat tangannya dan mendarat di tengah medan perang dengan pedang perak di tangannya, menatap dengan marah ke arah Lu Yun. Pedang api ilahi, kenapa bisa ada di tanganmu? Lu Yun tidak mengatakan apa-apa dan mengangkat jiwa ilahi secara ekstrim. Sekarang, dia menghadapi seorang ahli tertinggi yang 2 atau bahkan 3 tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri. Jika dia mengendur sedikit saja, aku takut dia akan dibunuh oleh Jisou dalam hitungan detik. Melihat ekspresi Lu Yun, Jisou tiba-tiba tersadar, dan suaranya mulai berubah menjadi dingin, jadi begitulah. Kurasa kamu sudah tahu segalanya. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan sesuatu padaku? Lu Yun, sebenarnya kita tidak seharusnya menjadi musuh. Yang kamu inginkan adalah menyelamatkan Gai Fei Yun dan menyatukannya kembali dengan putri ketujuh. Tidak peduli sama sekali dengan kekaisaran api ilahi, aku berjanji padamu bahwa ketika aku duduk di atas tahta kekaisaran api ilahi ini, aku tidak hanya akan menyatukan kembali permaisuri Yun dan putri ketujuh. Aku juga bisa memberimu Kingsu. Lu Yun tersenyum hangat, kedengarannya seperti kesepakatan yang sangat bagus. Dengan itu, Lu Yun membalikkan kata-katanya. Hanya saja, apakah Anda merasa bahwa saya akan memilih untuk mempercayai Anda, atau memilih untuk mempercayai diri saya sendiri? Mata Jian menyipit saat dia berbisik, apa maksudmu dengan itu? Sederhana saja, aku sudah bertemu Putri Yun. Apa kau pikir aku akan mendengarkan ibu mertuaku atau omong kosongmu di sini? Kalau begitu, kamu bisa mati. Qi Xianen berteriak dengan marah dan mengayunkan pedangnya tanpa ragu-ragu. 3 pedang hijau biru Qi sekuat pelangi, seolah-olah bisa merobek ruang angkasa dan membuat orang tercekik. Setengah langkah surgawi abadi. Itu sangat kuat. Lu Yun tidak berani lamban karena 3 bintang Dao dengan cepat menyatu di tangannya dan kekuatan para dewa dan iblis mengalir keluar. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, kekuatan iblis ilahi sebenarnya langsung dilarutkan oleh 3 pedang Qi. Lu Yun berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Kekuatan itu benar-benar terlalu jauh. Harus melakukan serangan preemptif. Lu Yun memegang pedang api ilahi di tangannya,
sosoknya berkedip-kedip seperti hantu di atas medan laga. Menghadapi serangan-serangan Lu Yun yang melepuh, Raja Kingsu hanya tersenyum hambar dan menangkisnya satu persatu. Setiap kali pedang api ilahi dan pedang perak Chisou berbenturan, rasa sakit menyebar ke seluruh lengan dan tubuhnya. Untungnya, dia memiliki senjata suci ini di tangannya, jika tidak, dia pasti sudah tamat. Chisou tidak meletakkan tangan padanya, dan tertawa dengan santai saat dia menangkis serangan Lu Yun. Apakah menurutmu ada gunanya menyeretku ke sini? Aku ingin membunuhmu, itu hanya sebuah pemikiran. Lu Yun bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Jisoo, dan masih terus menyerang Jisoo. Serangan terus-menerus selama beberapa menit tidak melukai Jisoo sama sekali. Chifros memandang Qin Ruoxue dan Liu Ran di udara dan tiba-tiba menghela nafas. Hei, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Hanya saja aku lelah bermain sekarang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Chifros hendak bergerak ketika dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Tubuhnya berdiri kaku di tempatnya, pikirannya kosong. Sungguh jiwa ilahi yang sangat kuat. Chishuang tahu bahwa jiwa ilahi Lu Yun sangat kuat, tapi dia tidak menyangka itu akan menakutkan seperti ini. Dia benar-benar ditekan sedetik oleh seorang anak yang bahkan belum memasuki Sein. Dan detik ini adalah kunci kemenangan Lu Yun. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Lu Yun. Kau ceroboh, Raja Kingsu. Api yang kuat muncul dari tubuh Lu Yun, dan pedang api ilahi di tangan kanannya juga terbungkus api pada saat yang bersamaan. Pilar api besar melesat ke langit dan langsung menuju ke awan. Awan gelap kelabu secara mengejutkan tersapu oleh kobaran api yang menyapu langit. Segel api ilahi. Tidak, ini bukan api ilahi. Ini adalah api kekaisaran. Raja Kingsu sangat ketakutan dengan api kekaisaran yang tiba-tiba ini sehingga dia kehilangan wajahnya, tetapi sudah terlambat baginya untuk lari. Tangan kiri Lu Yun terkunci di leher Ji Shenan, dan api kekaisaran, dengan Lu Yun sebagai pusatnya, menyelimuti seluruh tempat. Di tengah kobaran api, jeritan menyedihkan dari Raja Kingsu terus terdengar. Liu Ran dan Qin Ruoxue, yang berada di tengah-tengah perkelahian, juga menghentikan tangan mereka dan mundur, takut mereka akan terluka oleh api kekaisaran ini. Suara siulan naga terdengar dari tempat yang tinggi di langit. Lu Yun adalah pengganggu, air ilahi yang maha suci ini, kami telah menghancurkannya. Aku sudah bilang kalau saudaraku Lu hidup dengan baik, perempuan jalang kecil ini tidak percaya padaku, lihat, bukankah ini ditanam? Gendut kecil, kakek Long Qimu ada di sini. Laoki, apa yang kamu lakukan? Ikuti perintahnya, Re. Gendut kecil, kakek buyutmu Long Long ada di sini. Si gendut kecil, kakek kedua Anda Long ada di sini. Si gendut kecil, kakek ketiga naga kamu ada di sini. Langit cerah, dan Qin Ruoxue jauh lebih santai tanpa penindasan air ilahi yang maha suci. Setelah beberapa gerakan, Liu Ran dikalahkan. Meskipun mereka berdua berada di alam surgawi abadi, kekuatan Qin Ruoxue beberapa poin lebih kuat dari Liu Ran. Selain itu, Liu Ran tiba-tiba kehilangan pijakan dan tidak dapat menjaga dirinya sendiri, sehingga dia tertinggal. Qin Ruoxue menemukan saat yang tepat dan memukul tubuh Liu Ran dengan telapak tangan. Tubuh besar Liu Ran menghantam tanah dengan keras dan seteguk darah menyembur dari mulutnya, menatap dengan marah ke arah Qin Ruoxue di udara. Liu Ran, kamu telah kalah. Suara Qin Ruoxue merendah saat dia berjalan ke arah Liu Ran. Apa kata-kata terakhirmu? Kata-kata terakhir. Maksudmu kata-kata terakhir? Liu Ran tertawa terbahak-bahak. Sebaiknya kamu bersiap untuk akibatnya. Liu Ran berbalik dan berteriak ke arah pilar api di langit. Jisoo, apa yang kamu tunggu? Pada saat itu juga, ki sejati hitam benar-benar muncul di cahaya api. Longda berteriak, saudara Lu, mundur. Wanita jalang kecil itu, dia adalah iblis.